Halo semuanya, selamat datang bertemu di Jejak Misteri. Hari ini kita akan bahas tentang pengalaman rekan saya yang mendaki di Gunung Panderman. Halo Lita. Hai, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Ceritakan awal mula kamu mendaki di Gunung Panderman itu. Waktu itu kejadian 2 tahun lalu ya. Saya berangkat ganjil. Awalnya itu 9 orang. Nah, kita berangkat kan. Nah, itu kita udah dari kali kayak kan Gunung Panderman di Batu ya, sedangkan saya di Sidoarjo. Nah, di situ tuh awalnya kita sudah tahu kalau di sana itu tutup pedagang itu tutup kalau nggak salah selesai ada kejadian kebakaran hutan. Oh, berarti nekat ya? Iya, waktu itu kita berangkat kan siang, kalau nggak salah jam 12-an. Nah, dari sana kan sore. Nah, kita itu awal itu sudah gangguan. Kan waktu naik ke base camp itu kan jalan memanjang kan. Jadi kalau buka itu di depan gang ada ojek yang nawarin kayak biasanya sepeda metik nggak boleh naik. Nah, pada saat itu kan tutup. Terus jalan? Nggak, tetap naik sepeda, tapi nekat. Jadi nggak diparkir di bawah, jauh. Nggak ada apa peringatan di sana, nggak boleh masuk gitu. Nggak ada. Waktu di depan gang itu nggak ada kan, masuknya masih jauh. Nah, saat itu sepeda teman saya itu ceroboh, nggak bisa naik. Oh, tapi udah ada gejala ya di sana? Sudah. Nah, itu akhirnya kita berhenti di situ lama banget sambil nunggu sepeda temanku dingin. Nah, terus ada orang dua adik kakak itu turun, ditanyain, Mas, kenapa kok balik? Itu Bu, ditutup. Kan teman saya ada yang udah ibu-ibu ya, kayak kalau nggak salah umur 40-an lah. Itu Bu, ditutup. Mau naik kemana? Temenku tanya, mau ke Buta. Kan Buta sama Panderman itu satu base camp. Oh, satu base camp ternyata. Iya. Oh. Nah, habis itu ya udah kita mau naik ke Panderman, kita coba dulu. Terus yang orang itu tadi tanya, nah terus parkir di mana? Kan nggak ada parkirnya. Nah, kita nekat lah naik ke warga, tanya ke warga, boleh nggak parkir di sini? Nah, ternyata warga itu juga takut karena itu yang menutup itu perhutani sendiri. Oh, Akhirnya kita disuruh minta izin ke orang perhutani daerah situ. Akhirnya kita izin. Nah, kan kita sudah dipersulit di parkir itu. nekat banget ya kakak ini ya. Nah, pada saat itu kan kita mikirnya udah jauh-jauh, terus masa nggak jadi, masa kita pulang. Akhirnya kita nekat ke Panderman. Nah, akhirnya kita dibolehin. Awalnya dibolehin gini, nggak apa-apa, tapi jangan naik, ngecamp di situ aja. Kan di dekatnya base camp pun juga ada lahan. Oh, Nah, terus habis itu kita tetap nekat naik. oh, berarti tapi setelah naik itu gimana? Itu udah ada gejala, temenku itu ada yang pisah, kan ada jalur dua gini. Tapi udah ada peringatan kalau yang sini ditutup. Oh, tapi temenku gak apa-apa lah, ini tembus kok biasanya. Sok tahu. Nah, akhirnya temenku 3, yang satu kan ibu-ibu itu ngajak anaknya kecil SD kelas 5 kalau nggak salah. Ini ada kok. Ngajak anak SD malah ya. Iya, Nekat banget. nekat tuh. Nah, habis itu yang anak SD sama ibu-ibu, anaknya kan ini rata-rata anaknya diajak ya. Ibu-ibu, aku nggak sebut merek ya. Ibu-ibu, anaknya 2, yang satu udah besar. Ya, yang anaknya ini ngajak jalan. Nah, orang itu yang lewat jalur tadi. Nah, aku lewat jalur sini. Nah, terus habis itu, udahlah, kita tunggu di seberang sana. Tapi kita tetap saut-sautan di situ. Udah ketemu, kita menuju ke camp area. Area camp itu kalau nggak salah 2 jam. Jadi dari area camp sama puncak itu jauh kok, nggak kayak gunung-gunung lain yang deket. Tapi nanjak jalannya. Lumayan. Nah, tapi di situ ya ada banyak gejala. Terus habis itu sudahlah kita nyampe tempat camp. Di situ saya masih enak-enak aja. Nah, Masih santai ya lah. masih santai, masih masak-masak, bergurau sama teman-teman, bangun Nggak ada tenda. gejala apapun. Masih belum.
Terus habis itu jam berapa ya? Habis sholat maghrib kita masak, mau makan. Nah, Itu di mana? Di base camp mana? dia itu di tempat enak kan, tetap kita nggak kemana-mana, masak sama teman-teman itu sebelah sekolah. Nah di situ sudahlah, aku tipe orang kalau habis makan mesti tidur. Nah itu aku langsung tidur lah, teman-temanku yang lain tuh enggak. Nah di situ lah mulai ada kejadian. Apa ada kejadiannya? Aku Aku bingung banget ini teman-teman. kan di situ udah ada pantangan ya, kalau head dilarang naik. Nah sedangkan itu udah tutup, ada temanku yang head 2. Nah tapi salahnya kita tetap naik kan. Nah, kalau di situ aku benar-benar nggak diganggu, cuman yang diganggu itu temanku yang head. Di situ ada cowok berapa ya? 1, 2, 8 orang kalau nggak salah. Totalnya semuanya berapa? 11, ceweknya 3. Jadi 8 orang ya cowoknya. Nah di situ kita bangun tendaku sama temenku yang haid itu jadi satu tenda, tapi ditaruh pojok sendiri, nggak ditaruh tengah. Nah itu kesalahan juga di sebenarnya ya. Nah iya, terus yang ibu-ibu tadi itu di tengah. Nah sebelahku ini yang cowok-cowok 4. Nah yang pojok sana yang 2 orang ketemu tadi kan itu ikut naik. Iya itu ikut naik juga. Nah terus habis itu udahlah aku tidur. Nah ternyata malam-malam itu teman aku sampai jam berapa ya? Jam 1 malam itu dimulai dengan ada suara-suara aneh, kayak suara macan. Tapi kan kalau di hutan itu nggak mungkin ya, kan macan cuma di hutan-hutan tertentu, dan sedangkan di hutan itu tidak ada riwayat macan itu. Dan ternyata nyadarnya itu waktu pagi, ternyata itu bukan suara macan. Kan ada yang bilang mitosnya genderuwo itu bisa menyerupai suara apapun. Nah itu langsung lah masuk semua, tapi teman aku ini sama ibu-ibu yang tadi gak bisa tidur, yang haid gak bisa tidur, yang lain tidur. Terus ngapain banget aja gitu? Temen aku tuh katanya bener-bener kayak biasanya kan ganti sama dia. Ya. Nah itu biasanya kalau minta anter ke kamar mandi sih, minta anter kayak buang air kecil atau buang air besar tuh sama aku. Biasanya aku bisa bangun. Nah itu bener-bener aku nggak bisa bangun dan aku nggak sadar sama sekali. Terus Kayak mereka nyenyak gitu ya. banget, aku baru bangun itu jam 3. Nah itu gara-gara dengar suara tek tek peng peng gitu. Apa kayak suara Di pojok sana musik itu apa kayak ada, kamu tahu seng biasa? genteng. Nah tapi kan aku mikirnya paling gerimis, soalnya waktu itu kayak gerimis. Tapi kan terus aku pikir lagi, kan nggak mungkin gerimis bunyinya teng teng Ya, teng ada gitu kan. panjang-panjangnya. Nah, pasti ada yang mainin kayak ada yang kalau gerimis kan mungkin kritik gitu kan. Nah, aku awalnya kayak berpikir positif, tapi aku nggak tahu kalau temanku ini nggak tidur, diem aja. Ngelamun gitu. Enggak, cuma diem aja, katanya kayak merenung. Nggak tanyain maksudnya apa, ngelamun atau gimana? Aku nggak lihat karena aku terlalu fokus sama suara itu tadi. Yang anak buahnya itu tadi yang ngelamun tadi. Kalau temanku yang ibu-ibu itu cerita, tapi waktu di bawah ya, nggak berani cerita waktu Di di atas. atas. Ceritanya aku mimpi dikerawuk sama macan. Dicakar. Nah, temanku satunya yang cowok itu mimpi ada macan jalan di tenda orang itu. Jadi kayak nyambung gitu dulu ini. Ngelamun banget ini ceritanya. Nah, Oke lanjut. habis itu denger suara angin kayak muterin tendaku. Aku waktu itu, tapi aku kayak berpikir positif, alah mungkin hujan ya, ternyata nggak hujan. Di luar tuh garing. Kering banget. Aku bangun itu kering dan aku tanya semalam hujan kan, dan semuanya bilang nggak hujan. Serem banget Dan itu ceritanya.
aku benar-benar masih positif thinking banget. Oh, aku masih positif thinking karena aku kalau naik itu lebih takut ke hal hidup kayak macan, ular, dan lain-lain. Karena aku berpikir positif seperti itu, karena aku takut kalau itu sugesti. Nah, terus udahlah, gak usah muncak. Salah satu orang itu gak usah muncak, terus kayak gini. Gitu kan. Apa nggak usah dilanjut lagi? Gak usah dilanjut, kita turun aja. Temenku yang satu ini ada nggak usah kita muncak aja loh, kita nggak iso keren nih, maksudnya Kesini nggak lagi. bisa, dia nggak bisa Ya, kesini jauh-jauh lagi. lah. Nah gitu, habis itu udah lah kita lanjutkan yuk muncak, padahal yang satu ini udah bilang nggak usah muncak. Habis itu kita muncak itu lama dong, jadi nggak sesuai dengan estimasi. Estimasinya berapa jam kalau puncak? Kalau nggak salah 2 jam ya, tapi di situ kayak lama banget. Pagi sampai jam 12 itu aku baru nyampe puncak. 12 siang. Siang Itu diputar-putar ya. kayaknya ya. Nah terus di sana itu di puncak itu benar-benar kabut, kabut pol, dan aku pandanganku itu nggak sampai 2 meter, benar-benar kabut. Terus dilanjut, pasti dilanjut. Itu masih di sana itu aslinya mau makan, kan kita belum makan pagi, tapi nggak bisa. Ternyata di sana itu full kabut sama monyetnya turun semua. Oh, jadi kita diserang itu sama monyetnya. Terus Gimana perlindungan? ya udah kita nggak bisa mengeluarkan makanan apapun. Ini benar-benar nggak bisa makan. Terus Habis itu kita berhenti di situ setengah 30 menitan lah. Karena kita di situ mulai terasa kalau udah nggak enak nih. Dari pandangan itu udah nggak bisa. dilanjut lagi. Sudah nyampe puncak, habis itu kita turun. Nah katanya temen-temen aku waktu aku turun aku kayak bener-bener diem. Padahal aslinya Dan aslinya aku biasa aja, kayak ngerasa ya udah sih gitu. Tapi kalau pandangan temen-temenku semua 10 orang itu, aku diem kayak datar banget, turun tuh datar. Makanya sama mereka kayak diajak bicara terus, digojoki terus sama mereka, tapi aku tetap diem. biar gak apa ngelamun aja gitu. Dikiranya temanmu itu tatapannya kosong banget. Iya, dan ternyata kita turun, habis itu kita mau nyampe base camp. Belum nyampe base camp sih, masih perkebunan warga, itu baru kita bisa makan di situ. Nah kita makan, terus aku cerita, ngapain sih, kenapa sih kok aku digojoki terus. Bercanda, dibecandain terus. Nah soalnya kamu diem main, kamu ngelamun, tata tangan kamu kosong gitu. Tapi aku nggak mikir apa-apa. Ya tapi kita kan nggak bisa. Terus habis itu ternyata temen aku yang dari tadi juga terganggu terus. Waktu dia nggak bisa tidur, dia terganggu terus. Gimana tuh ceritanya yang lagi head itu kalau pas puncak? Itu katanya waktu malam tuh diganggu terus, itu yang mimpi tadi. Terus yang satu ini itu yang suara itu, ternyata dia tuh ngedengar itu sudah lama, dan itu suaranya bermacam-macam. Ngikut berarti ya pas puncak itu. Iya, ngikut. Serem banget teman-teman. Dan ternyata temanku satu ini dia baru cerita kalau dia bawa barang. Nggak bilang sama teman-teman. Enggak, bilangnya waktu sudah nyampe base camp di bawah. Ternyata waktu dia di puncak itu diem aja, ternyata dia lagi kayak energi dia katanya tuh bertarung sama situ. Jadi kalau dia kalah kita yang kayak selamat juga. Kira-kira barangnya bawa apa ya? Nggak tahu ya, itu kayaknya itu kayak dari mbaknya gitu loh. Dan itu dia bawa barangnya juga. Terus tujuannya bawa barang itu ke puncak ngapain kira-kira? Apa buat menyelamatkan diri atau perlindungan diri atau gimana? Aku nggak tahu ya, karena dia itu bilangnya aku lupa. Nah pas aku naik dan pas aku turun itu ada orang yang sama di base camp itu, rambutnya panjang warna putih tua. Itu
Itu dari versi siapa? Semuanya nih, cuman kayak ngerasa aneh depan keluar gitu. Oke teman-teman, sudah cukup ya sampai sini. Bagaimana akhir dari cerita itu? Alhamdulillah kita pulang masing-masing dengan selamat sampai tujuan. Wah, ini ceritanya seru juga ya teman-teman ya. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa kita harus mematuhi peraturan yang ada untuk menghargai tempat tersebut. Karena percaya atau tidak, kita dikelilingi oleh makhluk yang tidak kasat mata. Oke, terima kasih Lita. Semoga sehat selalu. Jejak Misteri, mohon pamit. Bye.